Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Hewan. Kali ini kita akan mempelajari fakta menakjubkan beruang, si raksasa hutan yang pintar. Sebelum kita mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ke channel ini, Zona Pengetahuan Hewan. Dengan menekan tombol subscribe, kamu akan selalu mendapatkan notifikasi dan update terbaru seputar berbagai informasi menarik, unik dan edukatif dari dunia hewan yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Jadi, pastikan kamu nggak ketinggalan kisah-kisah luar biasa yang akan membuka wawasanmu tentang kehidupan hewan di sekitar kita dan di seluruh penjuru dunia. Ketika kita membayangkan hutan belantara yang luas dan liar, salah satu penghuni pertama yang mungkin muncul di benak kita adalah beruang. Sosoknya yang besar, kuat, dan terkadang mengintimidasi telah membuatnya menjadi simbol kekuatan alam liar yang tak tertandingi. Namun, di balik penampilan fisiknya yang gagah perkasa, beruang menyimpan segudang kecerdasan, adaptasi yang luar biasa, dan perilaku kompleks yang sering kali luput dari perhatian kita. Mereka bukan sekadar mesin pemakan yang buas, melainkan makhluk dengan kemampuan kognitif yang mengagumkan, indera yang super tajam, dan peran ekologis yang sangat vital. Dari puncak es Arktik yang beku hingga lebatnya hutan hujan tropis di Asia Tenggara, keluarga beruang telah berhasil menaklukkan beragam habitat di seluruh dunia, masing-masing dengan keunikan dan strateginya sendiri untuk bertahan hidup. Dalam episode kali ini, kita akan menyelami lebih dalam dunia para raksasa ini, mengupas fakta-fakta paling menakjubkan yang akan mengubah cara pandang Anda terhadap mereka selamanya. Bersiaplah untuk terpesona oleh kecerdikan dan kekuatan mereka. Mari kita mulai petualangan kita untuk mengenal lebih dekat siapa sebenarnya si raksasa hutan yang sangat pintar dan penuh kejutan ini. Keluarga beruang atau Ursidae menunjukkan keanekaragaman yang luar biasa, dengan 8 spesies yang masih hidup tersebar di berbagai benua dan ekosistem. Di ujung utara planet ini, kita menemukan beruang kutub Ursus maritimus, predator darat terbesar yang telah beradaptasi secara sempurna untuk kehidupan di atas es laut. Dengan bulu tebal dan lapisan lemak untuk insulasi, serta telapak kaki kasar untuk cengkeraman. Di belahan bumi utara lainnya, ada beruang coklat Ursus arcticus, termasuk subspesies ikonik seperti grizzly di Amerika Utara dan Kodiak di Alaska, yang dikenal karena ukurannya yang masif dan punuk otot di bahunya. Di hutan dan pegunungan Amerika Utara, beruang hitam Amerika Ursus americanus menjadi yang paling umum. Dikenal dengan kemampuannya memanjat pohon dengan sangat baik. Di Asia, kita bertemu dengan beruang hitam Asia Ursus tibetanus yang memiliki ciri khas bercak putih, berbentuk V di dadanya. Di hutan tropis Asia Tenggara, terdapat beruang madu Helartos malayanus, spesies beruang terkecil dengan lidah yang sangat panjang untuk mengekstraksi madu dan serangga. Di India dan Sri Lanka, beruang sloth Melersis ursinus dengan moncong panjang dan rambut shaggy telah berspesialisasi dalam memakan rayap. Di pegunungan Andes Amerika Selatan, beruang berkacamata Tremarctos ornatus adalah satu-satunya spesies beruang asli di benua itu, dinamai sesuai dengan tanda terang di sekitar matanya. Terakhir, tentu saja, panda raksasa Ailuropoda melanoleca di Tiongkok, yang meskipun secara teknis adalah beruang, memiliki pola makan yang hampir secara eksklusif terdiri dari bambu, menunjukkan betapa beragamnya adaptasi dalam keluarga yang luar biasa ini. Kekuatan fisik beruang adalah legenda, dan ini bukanlah isapan jempol belaka. Struktur tulang mereka yang padat dan masif ditopang oleh sistem otot yang sangat berkembang, memberikan mereka kekuatan yang hampir tak tertandingi di kerajaan hewan. Seekor beruang grizzly dewasa, misalnya, diketahui mampu membalikan batu seberat lebih dari 300 kg hanya dengan satu cakar depannya untuk mencari serangga atau hewan pengerat di bawahnya. Kekuatan ini tidak hanya terletak pada anggota tubuhnya. Rahang mereka adalah mesin penghancur yang kuat. Tergantung pada spesiesnya, kekuatan gigitan beruang dapat mencapai lebih dari 1.200 pesi pound per inci persegi. Cukup kuat untuk menghancurkan tulang besar
atau bahkan wajan besi cor. Cakar mereka yang panjangnya bisa mencapai 15 cm pada beruang grizzly bukanlah sekadar hiasan. Cakar tersebut tidak dapat ditarik sepenuhnya seperti kucing, membuatnya ideal untuk menggali sarang, mencabik-cabik kayu gelondongan yang busuk untuk mencari larva, dan tentu saja sebagai senjata pertahanan yang mematikan. Meskipun tubuhnya besar dan berat, beruang juga merupakan pelari yang sangat cepat. Seekor beruang hitam atau grizzly dapat mencapai kecepatan hingga 56 km per jam dalam jarak pendek. Dengan mudah melampaui kecepatan lari manusia tercepat. Kombinasi dari kekuatan mentah, rahang yang kuat, cakar yang tangguh, dan kecepatan yang mengejutkan ini menjadikan beruang sebagai predator puncak yang sangat dihormati dan ditakuti di habitat alaminya. Dari semua indera yang dimiliki beruang, indera penciuman mereka adalah yang paling fenomenal dan berkembang paling baik, jauh melampaui kemampuan hewan lain yang terkenal dengan penciumannya. Area selaput lendir penciuman di dalam hidung beruang, yang disebut epithelium olfactorius, berukuran 100 kali lebih besar daripada yang dimiliki manusia. Jika dibentangkan, luas permukaannya bisa melebihi luas permukaan paru-paru manusia. Struktur ini dipenuhi dengan jutaan reseptor aroma, memungkinkan mereka mendeteksi bau dari jarak yang sangat jauh. Diperkirakan indera penciuman beruang hitam setidaknya 7 kali lebih kuat daripada anjing pelacak darah bloodhound dan sekitar 2.100 kali lebih baik dari manusia. Seekor beruang grizzly dapat mencium bangkai hewan dari jarak lebih dari 30 km, sementara beruang kutub dapat mendeteksi lubang napas anjing laut di atas lapisan es dari jarak hampir 32 km dan mencium bau anjing laut mati dari jarak yang lebih jauh lagi. Indera penciuman super ini sangat krusial untuk kelangsungan hidup mereka. Mereka menggunakannya untuk segala hal, menemukan sumber makanan yang beragam seperti buah beri, akar-akaran, ikan, atau bangkai, mendeteksi kehadiran beruang lain, baik itu calon pasangan selama musim kawin atau pesaing di wilayah mereka, serta untuk mengidentifikasi anak-anak mereka dan merasakan potensi bahaya seperti kehadiran manusia dari jarak yang aman, memberi mereka waktu untuk menghindar. Judul si raksasa hutan yang pintar bukanlah sebuah kiasan, melainkan cerminan dari kemampuan kognitif beruang yang telah terbukti secara ilmiah. Otak beruang relatif besar sebanding dengan ukuran tubuhnya, dan mereka menunjukkan kemampuan memecahkan masalah yang kompleks, memori jangka panjang yang luar biasa, dan kapasitas untuk belajar dan beradaptasi. Banyak penelitian dan pengamatan anekdotal menunjukkan kecerdasan mereka. Beruang dikenal mampu membuka berbagai macam kait, grendel, dan bahkan gagang pintu untuk mengakses makanan, seringkali memerlukan manipulasi multilangkah yang menunjukkan pemahaman sebab akibat. Mereka memiliki kemampuan navigasi dan pemetaan mental yang sangat baik, mampu mengingat lokasi sumber makanan, musiman yang melimpah seperti pohon, buah-buahan atau aliran sungai tempat ikan salmon bertelur, dan kembali ke lokasi yang sama tahun demi tahun. Bahkan setelah menempuh perjalanan ratusan kilometer, memori jangka panjang ini juga membantu mereka mengingat interaksi positif atau negatif dengan manusia atau beruang lain, membentuk perilaku mereka di masa depan. Beruang juga menunjukkan kemampuan untuk belajar melalui observasi yang dikenal sebagai pembelajaran sosial. Anak beruang akan meniru ibu mereka dalam segala hal, mulai dari teknik berburu hingga cara mengidentifikasi makanan yang aman. Ada juga bukti penggunaan alat sederhana, seperti menggunakan batu untuk menggaruk bagian tubuh yang gatal, atau memanipulasi objek untuk mencapai tujuan tertentu. Sebuah tanda kecerdasan tingkat tinggi di dunia hewan. Hibernasi pada beruang adalah salah satu keajaiban fisiologis paling menakjubkan di alam. Sebuah proses yang jauh lebih kompleks daripada sekadar tidur panjang selama musim dingin. Ini adalah keadaan mati suri yang terkendali atau torpor, di mana metabolisme tubuh mereka menurun secara drastis untuk menghemat energi saat makanan langka. Selama hibernasi, detak jantung beruang dapat turun dari sekitar 40-50 detak per menit menjadi hanya 8-19
detak per menit. Tingkat pernapasan mereka juga melambat secara signifikan. Kadang-kadang mereka bisa tidak bernapas selama 1 menit penuh. Suhu tubuh mereka turun beberapa derajat, tetapi tidak sedrastis pada hewan hibernator sejati lainnya, memungkinkan mereka untuk bangun dengan relatif cepat jika terancam bahaya. Hal yang paling luar biasa adalah selama berbulan-bulan di dalam sarang. Mereka tidak makan, minum, buang air kecil, atau buang air besar. Mereka bertahan hidup sepenuhnya dari cadangan lemak yang telah mereka kumpulkan selama musim gugur. Untuk mencegah keracunan dari limbah tubuh, beruang memiliki kemampuan unik untuk mendaur ulang urea produk limbah dalam urin menjadi protein yang berguna untuk mempertahankan massa otot dan organ. Akibatnya mereka hanya kehilangan sedikit massa otot dan kepadatan tulang selama periode tidak aktif yang panjang ini. Sebuah fenomena yang masih dipelajari oleh para ilmuwan untuk potensi aplikasi pada kesehatan manusia. Seperti mencegah atrofi otot pada pasien yang terbaring lama atau dalam perjalanan luar angkasa. Meskipun sering digambarkan sebagai karnivora yang ganas, sebagian besar spesies beruang sebenarnya adalah omnivora oportunistik dengan pola makan yang sangat fleksibel dan bervariasi. Kemampuan untuk mengonsumsi berbagai jenis makanan inilah yang menjadi kunci keberhasilan mereka untuk bertahan hidup di beragam habitat di seluruh dunia. Makanan mereka sangat bergantung pada musim dan ketersediaan sumber daya lokal. Di musim semi, mereka mungkin memakan rumput muda, tunas, dan bangkai hewan yang mati selama musim dingin. Saat musim panas tiba, menu mereka beralih ke buah beri, buah-buahan, kacang-kacangan, dan berbagai macam serangga seperti semut, lebah, dan larva kumbang yang kaya protein. Akar-akaran dan umbi-umbian juga menjadi bagian penting dari diet mereka, yang mereka gali menggunakan cakar mereka yang kuat. Tentu saja, banyak beruang juga merupakan pemburu yang cakap. Beruang coklat dan grizzly terkenal karena kemampuan mereka menangkap ikan salmon yang bermigrasi di sungai-sungai Amerika Utara dan Asia. Mereka juga bisa memangsa mamalia, mulai dari hewan pengerat kecil hingga anak rusa atau rusa besar. Jika ada kesempatan, pengecualian utama dari pola makan omnivora ini adalah beruang kutub yang hampir seluruhnya karnivora. Karena keterbatasan vegetasi di habitat Arktik mereka, dengan anjing laut sebagai mangsa utama. Di sisi lain spektrum, panda raksasa adalah spesialis herbivora. Dengan 99%, makanannya terdiri dari bambu. Menunjukkan betapa adaptifnya keluarga Orcidi dalam strategi makan mereka. Walaupun sering dianggap sebagai hewan penyendiri, beruang memiliki kehidupan sosial dan sistem komunikasi yang jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Mereka menggunakan kombinasi bahasa tubuh, vokalisasi, dan yang paling penting, penandaan aroma untuk berinteraksi satu sama lain. Bahasa tubuh dapat mencakup postur yang menunjukkan dominasi atau kepatuhan, posisi telinga, dan kontak mata langsung yang seringkali merupakan tanda agresi. Vokalisasi mereka sangat beragam, mulai dari dengusan pelan dan erangan saat bersantai atau berkomunikasi dengan anak-anaknya, hingga suara geraman, desisan, dan raungan yang menggelegar saat merasa terancam atau dalam konfrontasi dengan beruang lain. Namun, metode komunikasi yang paling dominan adalah melalui aroma. Beruang akan meninggalkan jejak kimia mereka dengan menggosokkan tubuhnya ke pohon, menggigit dan mencakar kulit kayu, serta buang air kecil atau besar di lokasi-lokasi strategis di sepanjang jalur mereka. Pohon gosok ini berfungsi seperti papan buletin komunal, memberikan informasi rinci kepada beruang lain yang lewat tentang identitas individu, status reproduksi, kesehatan, dan status sosial penanda sebelumnya. Ikatan sosial terkuat dalam dunia beruang adalah antara induk dan anak-anaknya. Induk beruang sangat protektif dan akan merawat anak-anaknya selama 1 hingga 3 tahun. Mengajari mereka semua keterampilan bertahan hidup yang penting, mulai dari mencari makan, menghindari bahaya, hingga cara berinteraksi dengan beruang lain. Peran beruang dalam ekosistem jauh melampaui status mereka sebagai predator besar. Mereka adalah insinyur ekosistem dan spesies kunci keystone species
yang memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan dan keseimbangan lingkungan mereka. Aktivitas mencari makan mereka secara langsung membentuk lanskap. Ketika beruang menggali tanah untuk mencari akar tanaman atau hewan pengerat, tindakan mereka mengaduk dan mengaerasi tanah yang membantu meningkatkan kesuburan dan siklus nutrisi, serta menciptakan habitat mikro bagi tumbuhan dan serangga kecil. Mereka juga merupakan agen penyebar benih yang sangat efektif. Saat mereka memakan buah-buahan dan beri dalam jumlah besar, benih-benih tersebut melewati sistem pencernaan mereka tanpa rusak dan kemudian dikeluarkan bersama kotoran mereka di lokasi yang jauh dari pohon induknya. Kotoran beruang ini juga berfungsi sebagai pupuk alami, memberikan benih awal yang subur untuk tumbuh. Di ekosistem pesisir, seperti di Pacific Northwest Amerika Utara, beruang memainkan peran penting dalam mentransfer nutrisi laut ke darat. Ketika mereka menangkap dan memakan ikan salmon, mereka seringkali membawa bangkai ikan tersebut ke dalam hutan. Sisa-sisa ikan yang membusuk melepaskan nitrogen dan fosfor laut yang vital ke dalam tanah hutan, yang kemudian diserap oleh pohon dan tumbuhan. Secara fundamental, memperkaya seluruh jaring makanan terestrial. Sebagai predator puncak, mereka juga membantu mengatur populasi herbivora, mencegah penggembalan berlebihan, dan menjaga keseimbangan vegetasi. Meskipun memiliki kekuatan, kecerdasan, dan kemampuan adaptasi yang luar biasa, masa depan banyak populasi beruang di seluruh dunia menghadapi ancaman serius yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Ancaman terbesar adalah hilangnya dan fragmentasi habitat, penebangan hutan, pembangunan perkotaan, pertanian, dan pertambangan secara terus-menerus mengurangi dan memecah belah wilayah luas yang dibutuhkan beruang untuk mencari makan, berkembang biak, dan menjalani siklus hidup mereka. Fragmentasi ini memaksa beruang masuk ke wilayah manusia yang mengarah pada peningkatan konflik manusia beruang, di mana seringkali beruanglah yang menjadi korban. Perburuan liar dan perdagangan ilegal bagian tubuh beruang, seperti kantung empedu dan cakar, masih menjadi ancaman signifikan di beberapa bagian dunia, terutama di Asia. Perubahan iklim global menjadi ancaman eksistensial, khususnya bagi beruang kutub yang bergantung sepenuhnya pada es laut Arktik untuk berburu anjing laut. Mencairnya es laut secara drastis mengurangi platform berburu mereka, memaksa mereka menghabiskan lebih banyak waktu di darat dengan akses makanan yang terbatas. Untungnya, upaya konservasi global sedang berjalan. Ini termasuk pendirian taman nasional dan kawasan lindung, pembuatan koridor satwa liar untuk menghubungkan habitat yang terfragmentasi, program pendidikan masyarakat untuk mengurangi konflik, serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap perburuan liar. Melindungi raksasa hutan yang pintar ini bukan hanya tentang menyelamatkan satu spesies, tetapi tentang menjaga kesehatan dan keutuhan seluruh ekosistem tempat mereka bernaung. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Hewan supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia hewan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.